di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika Islam di Malaysia. Nah, yang pertama itu ada sejarah masuknya Islam. Karena belum ada dokumen yang lengkap tentang kapan masuknya Islam di Malaysia ini. Nah, tetapi ada pendapat dari ASMI yang menyatakan bahwa Islam telah ada di Malaysia itu sejak abad ke-7 Masehi. Nah, proses masuknya Islam itu melibatkan antara interaksi sosial dan perdagangan, di mana masyarakat lapisan bawah terlebih dahulu menerima Islam sebelum elit penguasa. Ada juga bukti-bukti seperti bukti arkeologi seperti batu bersurat, terus Terengganu yang menunjukkan bahwa Islam itu telah ada di wilayah ini sejak abad ke-10 Masehi. Nah, Islam itu telah menjadi agama resmi negara dan mendominasi budaya serta identitas Melayu di Malaysia. Materi yang kedua yaitu tentang dinamika Islam di Malaysia. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh Forum Agama dan Kehidupan Public Pew Research Center, terdapat 16.581 juta muslim di Malaysia yang terhitung 60,4% dari total populasi. Kuatnya nuansa dan etos Islam yang ada di Malaysia. Islam identitas Melayu. Nah, sejak awal kemunculan Islam di Malaysia, Islam itu sudah terkait erat dengan politik dan masyarakat Malaysia bagi orang Melayu. Nah, Islam itu lebih dari sekedar keyakinan. Nah, Islam juga merupakan identitas mereka dan juga sebagai landasan budaya Melayu. Nah, misalnya ini pakaian adat. Nah, pakaian adat orang Malaysia itu kan Melayu, disesuaikan dengan gagasan Islam wanita, yaitu dia menggunakan baju kurung, menggunakan baju yang tertutup, terus menggunakan rok yang panjang, serta penutup kepala untuk menutupi rambut atau aurat. Nah, sedangkan pakaian pria itu juga disesuaikan dengan syariat Islam, seperti misalnya kayak misalnya kayak laki-laki itu memakai celana yang panjang, memakai baju yang panjang gitu. Terus juga etika dalam rumah tangga, lingkungan sekitar dan masyarakat juga disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, artinya adat istiadat dan tradisi budaya Malaysia ini sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang keempat itu ada posisi Islam dalam konstitusi Islam di Malaysia. Nah, Malaysia itu terdiri dari masyarakat agama yang beragam, tetapi gambaran di sana itu Islamnya itu sangat unik, terutama dalam sistem politik dan juga sistem pemerintahannya. Selanjutnya ada kebijakan pemerintahan Malaysia pasca kerusuhan etnis tahun 1969. Kerusuhan etnis yang terjadi di Malaysia ini terjadi pada tahun 1969, yaitu pada tanggal 13 Mei. Itu merupakan peristiwa yang sangat signifikan dalam sejarah negara tersebut. Nah, beberapa penyebab utama yang terjadinya kerusuhan ini yaitu ada ketidakpuasan faktor ekonomi, politik, pemilihan umum, provokasi, dan juga ketegangan sosial. Nah, adapun cara untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi pada tahun 1969 ini, pemerintahan Malaysia itu mengatasinya dengan membuat beberapa kebijakan baru. Di antaranya yaitu yang pertama membuat Majelis Gerakan Negara, yaitu Mageran, dengan tujuan Mageran ini dibentuk pada tanggal 16 Mei 1969 di bawah kepemimpinan
Tun Abdul Razak untuk mengendalikan situasi darurat dan merumuskan kebijakan yang baru. Yang kedua itu kebijakan ekonomi baru, NEP. Nah, tujuan NEP ini untuk mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan partisipasi ekonomi orang Melayu. Nah, habis itu yang ketiga, membuat Majelis Perundingan Negara (MPN), yaitu satu majelis dialog tertinggi antara semua pihak yang berkemampuan di negara ini yang berfungsi untuk membincangkan rumusan-rumusan untuk mencari jalan keluar dari kerumitan-kerumitan yang terjadi di dalam negara ini. Yang keempat itu membuat perubahan dalam sistem politik, yaitu pembubaran parlemen. Seperti parlemen itu dibubarkan setelah adanya kerusuhan dan pemilihan umum. Lanjut, yaitu kebangkitan Islam di Malaysia. Nah, pengalaman Islam ini menjadi lebih tampak jelas terutama setelah kebangkitan Islam di Malaysia yang terjadi pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya yaitu pada tahun 1980. Kebangkitan Islam di Malaysia ini terlihat jelas dalam upaya Muslim di Malaysia untuk mengamalkan ajaran Islam secara lebih serius, seperti misalnya sholat berjamaah di masjid, terus menghadiri pengajian, beramal soleh, dan juga berhati-hati dalam membeli dan memilih makanan, dan juga berbusana muslim. Selain itu, kebangkitan Islam di Malaysia yang terlihat dari kesadaran Muslim Malaysia itu untuk mengamalkan ajaran Islam lebih secara serius lagi, juga untuk memperkuat nuansa Islam di Malaysia. Ditambah lagi oleh kenyataannya bahwa bersamaan dengan kebangkitannya Islam, terdapat himbauan tuntutan agar pemerintah ini memperlihatkan kebijakan dan program yang lebih Islam lagi. Lanjut, yaitu ada persaingan Partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi PAS. Nah, PAS ini adalah Partai Islam se-Malaysia dan UMNO ini adalah United Malay National Organisation. Nah, partai ini adalah partai dua politik terbesar dan sangat berpengaruh di Malaysia. Kedua partai politik ini memiliki sejarah politik yang panjang dan juga unik di Malaysia. Nah, sebelum mereka ini terpecah dan juga bersaing satu sama lain, kedua partai ini pernah berada dalam satu perjuangan, yaitu bernama UMNO. Nah, pasca kemunduran dari UMNO ini, PAS menjadi partai oposisi dalam pemerintahan. Mereka saling bersaing untuk meraih simpati rakyat agar mereka ini menjadi partai penguasa. Nah, menjelang tahun 1970-an, Malaysia ini mengalami kebangkitan Islam. Kebangkitan ini dimulai dengan munculnya organisasi Islam seperti ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Nah, pada dasarnya persaingan politik antara kedua partai politik di tersebut itu telah menimbulkan dampak dalam berbagai bidang di Malaysia. Yang pertama yaitu munculnya kebijakan Islamisasi dan konsep negara Islam